Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Pujaca pujaniyanang etang manggalamuttamanti. Memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Bhikkhu Sangha yang termuliakan, Romo Pandita, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini merupakan satu keberkahan bagi kita, yang mana di hari ini kita bersama-sama kembali memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang mana di hari ini kita melakukan peringatan hari suci, yakni hari Asada. Tentu seperti apa yang dinyatakan di dalam Manggala Sutta, yakni pujaca pujaniyanang etang manggalamutamang. Memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Hari ini kita melakukan Asada, peringatan Asada. Ini merupakan salah satu bentuk puja. Puja itu artinya penghormatan. Penghormatan kepada siapa dalam hal ini? Yakni kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Karena pada dasarnya kita semua ini masih mengharapkan keberkahan. Masih mengharapkan hidup dalam kebahagiaan, hidup di dalam kesejahteraan. Mengingat kehidupan kita ini masih panjang dan jauh. Supaya dimanapun kita berada, senantiasa penuh dengan berkah kebahagiaan dan kesejahteraan. Langkah yang perlu kita upayakan yang paling awal adalah melakukan puja. Kenapa Bante katakan puja? Karena puja itu ada dua, yang disebut dengan amisa puja dan pati-pati puja. Puja yang pertama adalah amisa puja, yakni melakukan penghormatan dengan membawa barang persembahan. Apakah bunga, apakah lilin, apakah dupa, atau barang persembahan lainnya yang berharga, ini disebut sebagai amisa puja. Dan pati-pati puja itu adalah puja penghormatan dalam hal laku praktek luhur. Makanya ketika kita melakukan peringatan Asada Puja, itu sebetulnya kita menyangkup kepada dua hal. Baik itu amisa puja dan juga pati-pati puja. Dengan satu pengharapan yang luhur, kalau kita melakukan dengan kesungguhan hati, dimanapun kita berada, kita akan memperoleh keberkahan dan kemuliaan. Dalam bahasa Pali bunyinya begini. Agasming danang dadantang agang punyang payudati. Agasming danang dadantang agang punyang
ketika seseorang memberikan persembahan kepada Tiradhana, maka akan bertambah kebajikan, meliputi ayu wano sukang balang, meliputi usia panjang, ayu, wano, keindahan, sukang, kebahagiaan, balak, kekuatan. Jadi kalau ibu bapak melakukan puja dengan kesungguhan hati, sebetulnya kita membuat satu benih kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, meskipun Guru Agung Sang Buddha itu telah parinibbana, kita masih bisa melakukan puja. Dan belum lama ini di sini ya dititipi yaitu relik Buddha ya, yang dikacain. Saya tadi membaca literatur berkenaan kenapa relik Buddha Gautama itu kecil-kecil. Tadi saya membaca, sebelum saya ceramah saya membaca. Saya menemukan salah satu tulisan kenapa relik Buddha Gautama ini kecil-kecil. Di situ disampaikan bahwasanya bumi yang kita tempati ini disebut dengan Badakapa. Badakapa itu adalah bumi yang ditempati oleh 5 orang Buddha. Meliputi Konaganama, Wesabu, Kasapa, Gotama, dan yang akan datang adalah Meteya. Nah, untuk Buddha-Buddha sebelum Buddha Gautama adalah Buddha Kasapa. Buddha Kasapa itu muncul di zaman manusia umurnya panjang. Jadi ketika Buddha Kasapa itu parinibbana, tubuh yang dimiliki itu membatu, mengeras. Kenapa? Karena sudah banyak orang punya kesempatan untuk melakukan puja. Sedangkan di zaman Buddha Gautama ini, umur manusia itu pendek. Ya, pendek. Bahkan Guru Agung Buddha parinibbana saat umur 80 tahun. Tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukan puja. Kenapa? Karena umurnya pendek. Lantas bagaimana supaya dengan umur yang pendek ini orang punya kesempatan untuk melakukan puja? Itulah sebabnya setelah tubuh beliau dikremasi, sisa tubuhnya jadi kecil-kecil. Ya, jadi serpi-serpihan. Ya, ada yang relik gigi, relik tulang, relik darah, jadi kecil-kecil. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya ibu bapak tahu. Karena kapan hari ada umat yang tanya, Bante itu reliknya kecil. Kecil sekali. Kenapa bisa kecil ya Bante? Ini PR bagi saya. Dia sih cuma tanya, kenapa kecil-kecil? Dia ninggalin pertanyaan, tapi sebetulnya itu memberi beban bagi saya. Untuk mencari jawaban. Jawabannya adalah, oh ternyata di zaman Buddha Gautama ini adalah masa Buddha yang umur masyarakatnya, umur manusianya ini adalah terpendek. Kalau ibu bapak nanti membaca lebih lengkap lagi, Buddha Meteya itu muncul ketika manusia umur rata-ratanya 80.000 tahun. 80.000 tahun. 80.000 tahun. Ya. Lama. Ada yang di situ disebutkan nikahnya umur berapa Bante? 500 tahun. Tuh baru nikah tuh. 500 tahun baru nikah tuh. Di mana Bante itu diketemukan ada judul sutta namanya Cakawati Sihanada Sutta. Nah, di situ ada. Jadi akan ada Buddha yang akan datang, Buddha Meteya umurnya ketika masyarakat 80.000 tahun. Sedangkan di zaman Buddha Gautama ini umur rata-rata manusia adalah 100 tahun. Jadi di zaman Buddha Gautama ini
umur manusia itu paling rata-rata itu 100 tahun. Makanya ada komentar, setiap per 100 tahun akan berkurang umur manusia 1 tahun. Jadi sekarang umur manusia rata-rata ajaran Sang Buddha sudah 2600, berarti 26 tahun. Jadi kalau usia rata-rata manusia zaman Buddha adalah 100 tahun, sekarang 74 tahun. Jadi kalau yang sekarang umurnya sudah 75, 76, 80, bonus itu. Bonus. Ya, bonus. Karena memang diceritakan demikian. Nah, kalau orang-orang yang 70, waspada. Ya, waspada. Ya, waspada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Nah, dalam kegiatan asada ini disebut sebagai puja. Puja adalah cara untuk mendekatkan. Ya. Di dalam peringatan asada puja ini ada 3 hal yang kita peringati, yakni khotbah pertama Sang Buddha. Yang kedua adalah terbentuknya sangga. Dan yang ketiga adalah lengkaplah tiratana. Buddha ratana, Dhamma ratana, dan Sangga ratana. Seringkali juga hari asada ini juga disebut sebagai hari lahirnya Dhamma. Karena setelah Guru Agung Sama Sambuddha mencapai Sama Sambodhi, beliau mengajarkan Dhamma yang pertama kalinya ya di bulan asada ini. Maka hari asada disebut sebagai hari lahirnya Dhamma. Dan juga hari asada juga disebut sebagai hari lahirnya Sangga. Karena Dhamma, Sangga ada, Buddha sudah ada, menjadi lengkaplah tiratana. Nah, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta yang menjadi khotbah pertama itu, sebetulnya khotbah ini disampaikan kepada para biku. Ya, khotbah ini awalnya diajarkan oleh Sang Buddha kepada para biku. Memang Dhammacakkappavattana Sutta ini sebetulnya khotbah cocoknya untuk biku. Terus kita yang jadi umat terus ngapain, Bante? Ya, cari informasi dulu. Oh, ternyata cara hidup luhur menjadi biku itu, 1, menghindari 2 hal ekstrim. Ya, menghindari praktek menuruti hawa nafsu dan menghindari praktek penyiksaan diri. Apa yang dijalankan kalau begitu, Bante? Menjadi biku adalah mengembangkan jalan tengah yang disebut dengan Majjhima Patipada. Yang di dalamnya adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, kalau seseorang menjalankan Majjhima Patipada ini, seseorang akan mampu menembus. Menembus apa itu? Menembus 4 kebenaran Arya. 4 kebenaran Arya. Kebenaran Arya tentang penderitaan, kebenaran Arya tentang kemunculan penderitaan, kebenaran Arya tentang kepadaman penderitaan, dan kebenaran Arya menuju jalan kepadaman penderitaan. Jadi seseorang bisa menembus 4 kebenaran Arya ini setelah seseorang mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Disebut Majjhima Patipada. Ya, Majjhima Patipada ini kalau dikembangkan, dilatih, dipraktekkan, akan membawa pada penembusan 4 kebenaran Arya. Dan kalau menembus, timbul penglihatan, itulah yang disebut dengan pencapaian 1. Yang disebut dengan sotapati.
Ya, orangnya ya, menjadi sotapana, sotapati, maga, dan pala. Dari mana seseorang itu mampu meraih pencapaian tentang pemasuk arus ini? Ya kalau seseorang sudah mulai benar memahami tentang anicca sebetulnya. Pemahaman anicca yang paling jelas itu akan menjadi pemasuk arus. Makanya tadi di dalam pembacaan Dhammacakkappavattana Sutta, ya, di situ disebutkan yang kinci samudaya damang sabatang niroda damanti. Bante Kondanya, ya, setelah mendengarkan uraian Sang Buddha, beliau mengetahui bahwasanya segala bentukan apapun yang ada, yang mengalami kemunculan akan mengalami kepadaman. Ini sebetulnya adalah pemahaman tentang anicca. Ya, anicca. Ya. Makanya kalau seseorang sudah menembus anicca, capaiannya disebut cakung udapadi. Telah muncul penglihatan. Nah, kita ini, ibu bapak sekalian, kita ini masih diliputi oleh awija dan tanha. Maka caku belum muncul. Ya. Penglihatan belum muncul. Kenapa penglihatan belum muncul? Belum muncul pengetahuan. Karena kita ini masih diliputi oleh awija dan tanha. Tanda kalau kita masih diliputi oleh awija, kita sebetulnya ragu-ragu. Ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu untuk menembus dhamma yang pertama. Ragu-ragu tentang pemahaman kebenaran Arya tentang penderitaan. Sebetulnya kehidupan ini bahagia atau menderita sih? Sebetulnya kehidupan ini bahagia atau menderita sih? Sebetulnya kehidupan ini bahagia atau menderita? Ya, secara teori, secara penghafalan, kita memahami hidup ini dimanapun jadi apapun, itu tidak lepas dari duka. Apakah tidak ada kebahagiaan, Bante? Ada. Tapi kebahagiaan ini mengalami perubahan. Kalau Anda bahagia berubah, bahagia tetap atau menderita? Kalau Anda mendapat sesuatu bahagia, kalau yang didapat itu berubah, kira-kira bahagia lagi enggak? Sekali lagi nih. Karena kalau dhamma diulang-ulang Anda akan mengerti. Supaya apa? Ketika Anda muncul pemahaman, Anda tidak terbawa oleh perasaan. Karena duka itu adalah wedana. Muncul dari perasaan. Kita tahu ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Ini adalah duka. Duka itu adalah konsekuensi dari perubahan. Makanya kalau ibu bapak memahami, ya, telah muncul penglihatan sudah muncul, ya, ibu bapak akan memahami, ya, apapun yang ada ini tidak ada yang kekal. Jadi kalau ada hal yang kurang berkenan, beban Anda agak berkurang. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kenapa? Karena sudah punya pemahaman hidup ini tidak kekal. Karena dunia kita ini kan ada kondisi nih. Untung, rugi, dipuji, dicela, dikenal, dilupakan. Bahagia, menderita. Kenapa ada untung dan rugi? Kenapa kalau untung tidak untung terus? Karena ada perubahan. Ya, Anda dagang nih, ini kan Anda dagang nih, usaha nih. Kenapa ada untung terus? Ada perubahan. Perubahan apa? Daya beli masyarakat menurun. Barangnya sih tetap. Ya. Tapi karena perubahan yang di luar, yang semula mestinya untung, untungnya tidak sama lagi. Bukan rugi loh, untungnya tidak sama lagi. Kalau untungnya dulu banyak, sekarang sedikit, bahagia atau
Senang? Bahagia atau senang? Kalau untungnya sedikit, akhirnya Bante, saya makin memahami hidup ini adalah perubahan. Tapi kok di antara kita kok, aduh Bante, mohon doanya ya Bante ya. Mohon doanya ya Bante ya. Jadi ibu bapak sekalian, memang kalau kita telah muncul penglihatan, ya, kalau sudah muncul penglihatan, apa yang kita lihat ini semua tidak kekal. Kalau semua tidak kekal, maka kita akan pelan-pelan untuk nekama, melepas. Ya, melepas. Jadi ketika seseorang mampu memahami Dhamma, akan muncul penglihatan. Memang Dhamma ini halus Bapak Ibu. Ketika Sang Buddha sendiri ingin membabarkan Dhamma, beliau juga melihat siapa yang punya kompetensi untuk menerima Dhamma ini. Kenapa? Dhamma ini dalam. Bahkan di dalam perumpamaannya, Dhamma itu diibaratkan seperti air yang di dalam tanah. Tidak kelihatan. Tanah kita yang kita injek tempati ini, itu di dalamnya ada airnya loh. Tahu enggak? Tahu enggak? Dari mana taunya? Setelah digali. Setelah digali makin dalam, baru menyadari, oh ternyata meskipun tanah ini kering, ternyata di dalam tanah ini ada air setelah digali. Dhamma ini yang kita dengar kalau kita gali, nah di situ kita baru mengerti. Makanya kalau orang tidak menggali secara dalam, sebagian orang punya asumsi Buddhism pesimis. Ya. Coba kalau digali. Kalau digali, akan ketemu kebenaran hakiki. Ya. Kalau tidak digali, hanya lihat permukaan. Bante dikit-dikit ngomong penderitaan. Dikit-dikit Bante ngomong tidak kekal. Bante bikin takut aja. Tapi kalau Anda renungkan baik-baik, ya, Anda renungkan baik-baik, ya, karena Dhamma ini opanayiko, harus terlihat ke dalam batin, ya, harus melihat ke dalam batin. Tidak bisa semata-mata hanya kita pakai logika, tapi juga harus punya pemahaman yang mendalam. Makanya Dhammacakkappavattana Sutta ini, ya, awalnya beliau sebelum mengajarkan kepada Pancawagya Bhikkhu, ya awalnya beliau mau mengajarkan Dhamma ini awalnya kepada Alarakalama. Tapi Alarakalama sudah meninggal. Kemudian mau mengajarkan kepada Udaka Ramaputa. Udaka Ramaputa juga sudah meninggal. Akhirnya beliau mengajarkan kepada Pancawagya Bhikkhu ini. Dan ternyata Bapak Ibu, Pancawagya ini adalah orang yang memang sudah siap batinnya. Makanya beliau, Guru Agung Sang Buddha ini, setelah beliau mencapai pencerahan, pengetahuan tentang jalan menuju Nibbana, yang disebut sebagai Magganyana, jalan menuju Nibbana, beliau juga punya yang namanya Sabbanyutanyana. Apa itu Sabbanyutanyana? Mengetahui tentang siapa orang-orang yang punya daya untuk mengerti Dhamma. Di dalam Sabbanyutanyana itu beliau memberi perumpamaan. Bahwasanya apa yang dilihat manusia secara kualitas itu dibedakan menjadi 4. Yang diumpamakan seperti halnya bunga teratai. Bunga teratai jenis pertama itu adalah bunga yang tumbuh di air, berkembang di air, dan bunganya berada di atas permukaan air. Ini jenis pertama. Ini jenis yang pertama, bunga teratai tumbuh di air, berkembang di air, dan bunganya sudah berada di permukaan air. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, bunga teratai tumbuh di air, berkembang di air, bunganya mendekati permukaan. Ya, mendekati. Ya. Jadi mendekati, artinya
sudah di tengah-tengah permukaan, ya, mendekati. Ya. Kemudian bunga yang ketiga, bunga teratai yang tumbuh di air, berkembang di air, bunganya sudah muncul tapi belum mendekati. Dan ada bunga teratai jenis keempat, tumbuh di air, tidak berkembang dan tidak berbunga. Apa maksudnya, Bante? Di dunia ini tuh ada 4 jenis orang yang bisa melihat Dhamma. Jenis yang pertama adalah seperti halnya bunga teratai yang hidup di air, berkembang di air, dan posisinya berada di permukaan air. Ini mengacu siapa, Bante? Mengacu Pancawagya Bhikkhu. Pancawagya Bhikkhu ini adalah orang yang dijelaskan singkat 4 kebenaran Arya, langsung menjadi pemasuk arus, mengerti. Dijelaskan 4 kebenaran Arya, tidak usah panjang-panjang, langsung mengerti. Oh ya, paham. Kan seperti kalau ibu bapak kalau sudah mengerti gitu kan dijelaskan. Oh begini, iya. Sudah mengerti? Jelas. Itu ibaratnya seperti air, seperti teratai yang ada di permukaan air. Ada jenis manusia yang baru muncul pemahaman setelah diuraikan dengan terperinci. Yang diibaratkan seperti bunga teratai yang tumbuh di air, berkembang di air, bunganya mulai muncul sedikit di permukaan. Ini untuk jenis-jenis orang yang diajarkan 4 kebenaran Arya dengan terperinci, jadi mengerti. Jenis yang ketiga adalah bunga teratai yang tumbuh di air, berkembang di air, baru akan mendekati permukaan air. Ini adalah jenis orang yang dijelaskan 4 kebenaran mulia, meliputi singkat dan terperinci. Singkat dan perinci itu pun masih dimotivasi sama temannya. Nah, dimotivasi sama temannya, baru mengerti. Tapi ada jenis bunga teratai yang keempat. Tumbuh di air, tidak berbunga, juga tidak berkembang. Dikatakan hanya jadi makanan ikan. Ini adalah jenis-jenis orang yang mau diajarin kayak apapun tentang duka, kemunculan duka, kepadaman duka, jalan menuju kepadaman duka, tidak mengerti. Dimotivasi kayak apapun tetap tidak mengerti. Mungkin diantaranya juga kita-kita ini. Ya. Tetapi dikatakan kita ini punya benih. Meskipun belum berbunga, belum berkembang, selama kita mendekatkan diri, dikatakan seperti benih. Bahasa palinya itu wasana. Ya, seperti benih. Jadi mungkin sekarang kita ikut kelas Dhamma. Diuraikan, Bante ini menceritakan 4 kebenaran Arya, nanti ikut kelas dasar pokok-pokok agama Buddha, ikut lagi. Nanti ODM diceritakan lagi, ikut lagi, sampai pejamkan mata sudah keluar sendiri. Saking apalnya, tapi belum menembus. Tapi ini sangat penting juga untuk apa? Benih. Karena kematangan batin orang itu kadang-kadang masih menunggu waktu. Jadi ibu bapak sekalian, sekarang jangan pesimis. Kita harus mendekatkan diri. Ya. Karena pada dasarnya kita semua ini punya tujuan. Entah disadari atau entah belum disadari, suatu saat nih, Anda punya kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan ingin mengakhiri penderitaan. Suatu saat. Mungkin sekarang belum. Ya, mungkin belum. Bante, kita ini baru pengantin baru kok. Belum. Ya nanti ya dengan berjalannya waktu nanti ya akan muncul kesadaran gimana nih supaya saya tidak mengalami penderitaan. Bagaimana supaya saya tidak menderita? Jawabannya satu. Bapak Ibu tidak ingin menderita? Jawabannya satu. Jangan dilahirkan.
Kalau ibu bapak tidak dilahirkan, maka ibu bapak tidak mengalami usia tua, sakit, kematian, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, tidak tercapai yang dicita-citakan. Otomatis kalau tidak lahir kembali, maka kelekatan juga tidak ada. Makanya di dalam 4 kebenaran Arya nomor 1, kebenaran Arya tentang penderitaan. Itu singkatnya adalah kelahiran adalah penderitaan. Makanya kalau orang lahir itu sebetulnya yang bahagia cuma orang tuanya. Ya, selamat. Nah, ada orang punya anak nih, seneng, ya, seneng. Tapi aslinya yang lahir ini menderita. Makanya ada guyonannya kan. Ketika kamu datang bersedih, saya senang. Ketika aku pergi, sekarang kamu harus bersedih. Itu satu perumpamaan. Ketika kita lahir ke dunia, orang di sekitar kita dengan antusias bahagia. Tapi sebetulnya ketika lahir di dunia itu adalah awal dari penderitaan. Makanya supaya kita tidak lahir kembali, maka kita harus berjuang dhamma. Ya. Kenapa Bante kita kok masih lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi? Itulah kemunculan penderitaan. Kenapa kita masih lahir lagi, masih lahir lagi? Karena kita masih diliputi oleh awija dan tanha. Karena ketidaktahuan, inilah yang menyebabkan kita lahir kembali. Dan memang terus terang, Bapak Ibu sekalian, tanha itu luar biasa. Tanha itu luar biasa. Ya. Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha itu luar biasa. Yang namanya kesenangan itu sudah dalam tanda kutip ini mendarah daging dalam diri kita. Kemana kita cari senang atau cari tidak senang? Kemana-mana. Bahkan kalau ceramahnya Bante kelamaan, itu Anda tunggu-tunggu apa? Kok belum sabi sata bawantu sukitata? Ya kan? Jadi pada dasarnya kita ini Bapak Ibu, ya kita ini masih diliputi oleh tanha yang luar biasa. Tanha yang masih luar biasa, itulah yang menyebabkan kita masih lahir lagi. Lahir lagi, lahir lagi. Karena tanha itu berciri nandiraga ponobawika tata binandini. Ya, ponobawika menyebabkan kelahiran kembali. Ya. Dan kalau ibu bapak kemarin ikut ITC, ini saya promosi ITC nih. Ya, kalau ibu bapak ikut ITC, kemarin ada kelas yang malam, Dhammasa Kaca yang disampaikan oleh Bante Dhammadhiro. Nah, itu ada satu perumpamaan. Kita hidup ini seperti di treadmill. Kelihatannya lari, tapi masih di situ-situ terus. Kita di alam manusia berbuat baik, banyak. Lahir di alam surga. Bahagia habis, balik lagi ke alam manusia. Berbuat baik lagi, lahir ke alam surga. Habis, balik lagi alam manusia. Berbuat baik lagi, lahir lagi di alam surga. Habis, balik lagi. Lahir, berbuat baik lagi, lahir surga lagi. Dan masih muter-muternya di situ loh. Di situ apa maksudnya Bante? Masih di kamaloka. Kamaloka itu masih di alam nafsu. Ya, seperti orang yang berlari di treadmill. Ya, pernah kan mencoba lari di treadmill? Biasa kecepatan berapa? 4, 5, atau 8? Atau 12? 4. Meskipun pelan-pelan, lambat laun, nanti Anda ada kangen ingin, Anda kan treadmill nih. Kalau yang belum tahu nanti numpanglah ke rumah teman dah. Ya. Meskipun itu kecepatannya 4, pelan. Nanti suatu saat Anda ada kangen berhenti. Siapa yang punya treadmill 24 jam dipakai terus? Ya. Anda suatu saat ada kerinduan kangen untuk berhenti. Suatu saat nih, dalam proses samsara ini kita akan berputar terus. Ya, sekarang sih belum. Lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati. Masih dinikmati terus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Nanti suatu saat Anda akan ada dorongan kangen. Ingin berhenti. Ya, ingin berhenti. Ya. Berhentinya bagaimana? Tanhanya dilenyapkan. Ya. Jadi berhentinya bukan cari tali, salah. Ya. Cara untuk menghentikan penderitaan adalah tanhanya itu loh yang harus dilenyapkan. Ya. Tanhanya itulah yang harus dilenyapkan. Kalau Anda ingin menyadari, ingin menghentikan penderitaan ini, maka yang harus dilenyapkan adalah tanha. Dan jalan menuju lenyapnya tanha itu, lenyapnya penderitaan itu ya, kembangkan. Jalan Mulia Periode 8. Ini mesti diingat. Jalan Mulia Periode 8. Kalau disingkat menjadi sila, samadhi, panya. Nanti ibu bapak sekalian, ya silanya dikembangkan, samadhinya dikembangkan, panyanya dikembangkan. Kalau sila samadhi panya berkembang, maka yang paling dekat yang kita peroleh adalah kita akan melihat dengan jelas semua yang muncul ini tidak ada yang kekal. Jadi kalau sila itu dijalankan, samadhi dikembangkan, panya dikembangkan juga, terdekat yang bisa kita lihat dengan jelas adalah semua tidak kekal. Kalau semua tidak kekal, nanti akan ada pengertian saya tidak mau lahir dimanapun berada. Nekama akan berkembang. Ya, mungkin sekarang masih berdoa-doa dulu, enggak apa-apa sih. Bante, semoga kehidupan akan datang, lahir kembali jadi orang kaya, umur panjang, bahagia, meninggal masuk surga. Memang umumnya pengharapan orang kan 4 ini. Ya. Lahir kembali jadi orang, baru sebentar dah lupa. Lahir kembali jadi orang kaya, umur panjang, ya, punya nama yang bagus, meninggal surga. Tapi suatu saat akan muncul pengertian. Mungkin sekarang belum. Ya, sekarang masih berproses. Ya, biasanya kalau sudah menyadari itu biasanya datang ke Bante. Bante, kapan ada Pak Baja Samanera lagi ya Bante? Itu biasanya tanda-tanda sudah mulai menyadari. Ya, tapi dari sekian banyak kita tinggal di sini cuma berduaan. Belum ada yang menyadari. Ya enggak apa-apa. Nanti suatu saat ya pelan-pelan. Ya. Secara garis besar ibu bapak sekalian sebagai perumah tangga, apa yang kita bisa ambil hikmah di dalam peringatan Asada ini, yang secara garis besar yang bisa kita ambil untuk pegangan adalah segala apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak kekal inilah penderitaan. Jadi ketika kita ingat momen Asada ini, yang mesti kita munculkan terdekat dari kita adalah segala sesuatu yang ada ini tidak ada yang kekal. Renungan ini tujuannya untuk apa? Supaya batin kita ini ya bisa ringan, ya, bisa ringan. Karena pemahaman itu adalah capaian yang luar biasa. Ya. Kalau pencapaian materi bisa hilang, tapi kalau pencapaian pemahaman sampai kapanpun tidak pernah hilang. Ya. Makanya ketika ibu bapak nanti membaca Dhammacakkappawatana Sutta, setelah seseorang mampu mengerti tentang 4 kebenaran Arya ini dengan seksama, dengan jelas, tanpa rintangan, akan muncul penglihatan, caku udapadi. Kalau sudah muncul penglihatan, akan muncul nyana udapadi. Kalau sudah muncul nyana, akan muncul panya udapadi. Kalau sudah muncul panya udapadi, akan muncul wija udapadi. Dan akhirnya muncul aloko udapadi. Caku itu mengacu apa? Sotapana. Caku udapadi. Mencaku sotapana. Nyana menyaku sakadagami. Makanya kalau orang punya pengetahuan, nyana nih pengetahuan, dia sudah pelan-pelan meninggalkan nafsu. Makanya sakadagami itu melemahkan kamak, canda, dan biapada. Ya, pelan-pelan. Kemudian panya udapadi. Muncul kebijaksanaan
Dia tidak ada keinginan ya dengan nafsu lagi. Ya. Ini menjadi anagami. Dan kalau muncul wija udapadi, ya orang telah melenyapkan awija. Itulah yang disebut dengan arahat. Jadi kalau nanti membaca Dhammacakkappavattana Sutta, ya, Sang Tathagata setelah merenungkan, memahami 4 keberadaan mulia, beliau muncul 5 hal tadi. Caku udapadi, nyana udapadi, panya udapadi, wija udapadi, dan aloko udapadi. Ya. Makanya kalau orang sudah muncul penglihatan, ya, akan mengerti semuanya tidak kekal. Ya, mengerti semua tidak kekal. Ya. Kalau semua tidak kekal, ya kita bisa pelan-pelan mengurangi penderitaan. Ya, memang penderitaan itu ada 2, penderitaan jasmani dan penderitaan batin. Penderitaan jasmani itu konsekuensi dari tubuh. Ya, penderitaan jasmani itu adalah konsekuensi dari tubuh. Anda sekarang dengerin saya ceramah duduk di bawah, Anda sebetulnya juga menderita loh. Namanya duka, ya, derita jasmani. Tapi Anda setelah mendengar ini, harapannya supaya apa? Tidak muncul domanasa, derita secara batiniah. Karena derita jasmani ini tidak bisa terelakkan. Ya. Kapan hari ada umat datang sama temennya, wawancara dengan saya. Salah satu pertanyaannya adalah, kalau biku sakit minum obat tidak? Kalau biku sakit kira-kira minum obat tidak? Karena dia anak dari, kalau tidak salah, keperawatan ya. Dia tanya, kalau biku sakit berobat enggak? Ya berobat. Saya pikir biku kalau sakit itu seperti film Shaolin, kata dia. Ya meditasi, kemudian olah tenaga dalam. Dia pikir begitu. Ya. Duka fisik ya harus minum obat. Seperti pagi ya sarapan, siang ya makan siang. Ya, haus ya minum air. Untuk apa? Meredam duka fisik. Ya, duka fisik. Ya. Ini tidak bisa dihindari karena ini konsekuensi dari tubuh. Yang bisa kita latih adalah jasmani boleh sakit, pikiran jangan sampai sakit. Jasmani boleh sakit, tidak bisa dihindarkan kok. Duduk lama pegel. Meskipun kita mengatakan semoga makhluk berbahagia, semoga makhluk tetap pegel. Tetap pegel. Wong duka fisik kok. Tapi duka batin bisa diatasi. Ya. Anda tidak akan jengkel ketika diri Anda diliputi oleh pikiran cinta kasih. Anda tidak akan jengkel. Kemarahan akan redam ketika Anda memenuhi pikiran Anda dengan pikiran cinta kasih. Ini wujud nyata. Derita jasmani tidak bisa dihindarkan, tapi derita batin bisa diatasi. Yang membuat batin ini menderita lagi-lagi adalah tanha. Ketika keinginannya tidak terturuti, disitulah mulai muncul duka batin. Tubuhnya tidak kenapa-kenapa. Ibu-ibu pernah jadi korban kekecewaan? Pernah mengalami korban kekecewaan? Ya Bante, saya dijanji-janjikan orang kok Bante. Tubuhnya ada yang berubah enggak? Enggak. Kenapa menderita? Karena pengharapannya tidak tercapai. Jadi duka fisik itu wajar. Duka batin itu akibat dari tanha. Karena tanha itu dorongan ingin melekati pada hal yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan, ya kita akan berjuang mati-matian. Makanya kita sulit untuk menembus anicca dukkha anatta, lagi-lagi juga kita masih diliputi oleh awija dan tanha. Di mata kita itu yang ada adalah kesenangan. Kesenangan adalah sesuatu yang kekal. Dan sesuatu yang menyenangkan ini adalah kebahagiaan. Dan sesuatu yang kekal, kebahagiaan ini adalah milikku. Itulah sanya yang masih menempel di dalam pikiran kita. Ya, kita masih melihat tentang kebahagiaan. Tapi Anda akan memahami ini ya setelah Anda mulai menyadari tentang perubahan. Ya, tentang perubahan.
Jadi ibu bapak sekalian, momen asada ini sebagai laku puja, ya, upaya untuk melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Asada puja ini juga bagian untuk pati-pati puja. Semangat di dalam praktek Dhamma adalah semangat untuk mengakhiri penderitaan. Apa yang dicari dalam praktek Dhamma? Yang paling tinggi yang dicari adalah akhir dari penderitaan. Ya. Kapan hari saya cerita sama umat, ya, ngisi Patidana kemarin. Ya, saya ngisi Patidana kemarin. Setelah Patidana selesai, kebaktian selesai, sebelum bubaran dia tanya, Bante, sebetulnya yang dicari dalam hidup ini apa coba? Dia tanya begitu. Sebetulnya dalam hidup ini apa yang saya cari, Bante? Apa yang kita cari dalam hidup ini, Bante? Pertanyaan itu setelah upacara Patidana. Kenapa? Ada fenomena yang dia rasakan, sampai-sampai dia timbul pertanyaan, sebetulnya dalam hidup ini apa yang kita cari? Saya pakai jawaban umum. Jawaban umum adalah semua orang yang cari pada umumnya adalah mencari 5 tali kesenangan. Coba kalau ditanya, apa yang Anda cari coba? Bante, saya kerja kan cari duit, bukan cari 5 tali kesenangan. Kalau Anda punya duit, duitnya dipakai apa? Dana paramita, Bante. Itu jawaban yang nomor sekian kali. Tapi sebetulnya kalau Anda punya kekayaan, kekayaan Anda gunakan untuk apa? Lagi-lagi, orang pada umumnya yang dia cari adalah bagaimana menuruti mata, bagaimana menuruti telinga, bagaimana menuruti hidung, bagaimana menuruti lidah, termasuk bagaimana menuruti kenyamanan tubuh. Ini orang umumnya. Sampai-sampai berbuat baik sekalipun ingin lahir di surga. Supaya apa? Dapat pemandangan surgawi. Dapat makan makanan surgawi. Dengar musik-musik surgawi. Dapat istana-istana surgawi. Lagi-lagi 5 tali kesenangan. Terus yang tidak umum cari apa, Bante? Dia tanya begitu. Tadi kan saya jawab, apa yang dicari umumnya? Ya, umumnya orang mencari 5 tali kesenangan. Terus dia tanya lagi, yang tidak umum cari apa, Bante? Cari akhir penderitaan. Maksudnya apa, Bante, kok cari akhir penderitaan? Cari usaha untuk tidak lahir kembali. Ada caranya, Bante? Ada. Gimana caranya, Bante? Praktekkan jalan mulia berunsur 8. Jadi kalau ibu bapak menapaki jalan mulia berunsur 8, itu sebetulnya adalah mencari akhir penderitaan. Nibbana, akhir penderitaan. Ya, jadi kalau ditanya, nibbana itu apa? Nibbana adalah akhir dari penderitaan. Karena kalau seseorang mencapai nibbana, maka seseorang tidak lahir kembali. Kalau tidak lahir kembali, maka tidak ada cerita lama diputar lagi. Ya. Makanya nanti ibu bapak sekalian, ya kita berjuang nih. Meskipun kita masih meliputi mencari 5 ini, jangan lupa disisipkan. Ya, disisipkan juga kapan ya diniatkan, ya diaspirasikan untuk mengakhiri penderitaan. Nah, ibu bapak sekalian, ada satu momen yang istimewa juga di dalam asada ini. Ketika 5 Pancawagya Bhikkhu itu ditasbiskan, ada satu keajaiban. Ketika seseorang ditasbiskan menjadi bhikkhu dengan kalimat ehi bhikkhu upasampada, ada keajaiban. Keajaibannya apa? Dengan sendirinya dia berubah. Ya, berubah seperti bhikkhu yang sudah tera. Tidak usah cari jubah, sudah dapat jubah. Ya, itu mujizat. Ya, mujizat. Kenapa bisa mendapatkan seperti itu? Pancawagya Bhikkhu ini dahulunya juga pernah berdana jubah. Makanya dapat istilah dalam bahasa Pali namanya idi parikara. Kemampuan untuk kebutuhan bhikkhu. Ya, jadi kita sebetulnya juga bisa loh. Kan nanti ketiap katina itu kan sudah berdana tuh. Sebetulnya kalau berdana juga bisa tuh menyampaikan tuh. Semoga dana yang saya persembahkan ini menjadi kondisi untuk ehi bhikkhu upasampada. Tapi kan saya perempuan, Bante. Kehidupan sekarang perempuan, kehidupan akan datang bisa laki-laki juga kok.
Nah kalau saya laki-laki Bante, hati-hati Pak, nanti lahir jadi perempuan juga. Kan bisa muter-muter nih, ya bisa muter-muter nih. Yang laki-laki bisa jadi wanita, yang wanita bisa jadi laki-laki, tapi kebajikan tetap kebajikan. Karena kebajikan itu tidak pernah melihat gender. Ya. Makanya ketika nanti, ya setelah selesai masa wasa ini kan katina tuh. Nah, setiap katina nanti, meskipun kita tidak ketemu biku-biku yang sudah mencapai Arya Pugala, ya minimal kita ketemu biku yang bisa kita jadikan tempat untuk bertekad. Itu bisa diketemukan di catatan kakinya. Ehibiku upasampada. Seseorang yang ditasbihkan dengan kalimat ehibiku upasampada, salah satu mujizat di sana adalah mendapat jubah. Jubahnya itu muncul sudah hukumnya, damata, tidak dipikirkan. Ya, tidak dipikirkan. Dari mana asalnya? Dari kebajikan yang dilakukan. Nah, ini sekedar pengetahuan supaya ibu bapak ya makin kokoh keyakinannya kepada Sang Buddha, makin mendalami Dhamma, dan terus semangat mempraktekkan Dhamma dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Ingat cerita treadmill. Ya, lari terus, nanti kalau sudah lari, Anda akan kangen untuk berhenti. Sekarang Anda mengembara dulu, nanti tiba saatnya Anda akan kangen. Kangen untuk berhenti. Mungkin sekarang belum. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Namanya proses kok. Proses. Ya inilah yang ingin Bante sampaikan di hari ini. Ya sebagai pemahaman ya supaya kita terus tumbuh di dalam kebajikan. Ya selamat memperingati Asada Puja. Semoga laku baik yang hari ini kita lakukan bersama dengan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang kita sampaikan dengan sepenuh hati. Semoga menjadi kekuatan yang melindungi, yang membantu, yang mendukung, yang menghantarkan kita semua pada kemajuan, keberhasilan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan semoga harapan baik, cita-cita luhur kita, nibbana dapat terrealisasi. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.